Now kita tumpukan fokus pula kepada pasukan kebangsaan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ke status Morales sebagai pemain naturalisasi terkini negara turut mencuri tumpuan. Wartawan Zuhur Mizanul Azam mendapatkan pandangan penganalisis bola sepak negara Asmawi Bakiri mengenai perkara ini. Ada lebih kurang 7 pemain naturalisasi Malaysia yang mana sebelum ini tidak pun diwar-warkan, tidak digembar-gemburkan, tapi ketika lawan Vietnam, kesemua pemain ini muncul secara tiba-tiba. Jadi itu yang dipersoalkan oleh banyak netizennya. Bukan sahaja di Vietnam, di Malaysia sendiri pun ada yang mempertikaikan, ada yang menanyakan persoalan ini, ada yang membangkitkan persoalan terkait dengan pemain naturalisasi ini, memberi sedikit pandangan lah terkait dengan pemain naturalisasi Malaysia ini. Cumannya untuk menjadi pemain naturalisasi ataupun dia ada darah keturunan ini, dia berbeda ya, naturalisasi dan darah keturunan yang ada di Malaysia. Pemain-pemain ini dia dalam tempo yang singkat bisa bermain untuk Malaysia, tetapi untuk pemain naturalisasi ini dia mengambil masa lebih kurang 5 tahun bermain atau menetap di satu negara itu baru bisa dinaturalisasikan. Ini yang tidak ada darah keturunan Malaysia. Tetapi sekiranya dia ada darah keturunan, dia hanya tinggal memilih kewarganegaraan ataupun pindah negara. Contohlah dia lahir di Britain dan dia ada darah keturunan Malaysia, dia bisa memilih warga negara Malaysia dan bermain untuk Malaysia. Dan itu tidak disyaratkan untuk yang menetap sampai 5 tahun itu tadi. 7 pemain naturalisasi Malaysia ini, adakah mereka punya darah keturunan ataupun tidak? Itu yang dipersoalkan. Naturalisasi Malaysia dihujat netizen sendiri soal kasus naturalisasi ilegal. Buruk geng, Max Vigil gagal jadi pemain Harimau Melaya. Berita buruk guys, Josh Brownhill bukan pemain warisan Malaysia. Aduh, kita kena tipu lagi. Ferdy Drift tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Lawak lucu kau Malaysia. Saran aku besok-besok kalau ada rumor lagi pemain keturunan kau yang ada di luar negeri, jangan kau post dulu lah. Kau bongkar dulu sumber dari mana, kau cari dulu. Yonian apa tidak ada darah Malaysia, baru kau angkat gitu. Kita pasti sekarang ini sedang diketawakan. Malaysia ditolak untuk kesekian kalinya. Ferdy Drift akan membuat Malaysia lolos sebagai juara Piala Dunia. Ditolak sama Ferdy Drift ya. Bahkan Ferdy Drift bilang ya, orang tuanya aja nggak tahu kalau dia punya darah Malaysia. Artinya apa? Artinya Malaysia ngawur, ngelindur, ngarang. FAM stop naturalisasi ya. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah menghentikan program naturalisasi pemain di peringkat kebangsaan buat sementara waktu. Skandal naturalisasi ilegal yang menyeret Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, membuat para pemain naturalisasi dihujat oleh rakyatnya sendiri, netizen Malaysia. Bukan lawan, bukan media asing, melainkan rakyat Malaysia sendiri yang kini meluapkan amarah, rasa kecewa, dan malu mereka. Di berbagai media sosial, ribuan komentar mencaci para pemain naturalisasi, menyebut mereka bukan pahlawan negeri, tetapi simbol dari ketidakjujuran dan kegagalan sistem sepak bola negara. Apa yang salah? Bagaimana bisa langkah yang dulu dielu-elukan kini jadi bahan hinaan? Dan yang paling menyedihkan, para pemain yang dulu disambut meriah kini harus menanggung rasa bersalah dan kebencian di negeri yang telah mereka bela. Mimpi naturalisasi berakhir jadi kutukan. Program naturalisasi pemain asing yang digagas FAM sejak beberapa tahun lalu awalnya diharapkan menjadi solusi cepat atas prestasi sepak bola Malaysia yang stagnan. Beberapa pemain asing dengan kualitas baik direkrut, dijanjikan kewarganegaraan, dan langsung disuntik ke dalam skuad nasional Harimau Malaya. Namun, skema ini ternyata dijalankan tanpa transparansi dan kehati-hatian. Seiring waktu, mulai terungkap bahwa sejumlah pemain dinaturalisasi dengan prosedur yang diduga melanggar aturan FIFA dan hukum kewarganegaraan Malaysia. Pada awal Juni 2025, FIFA mengumumkan bahwa ada pelanggaran administratif dan etika serius dalam naturalisasi pemain yang digunakan Malaysia dalam beberapa laga internasional. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama, sinyal tersebut cukup untuk mengguncang publik Malaysia. Media asing menyorot,
FIFA menyelidiki dugaan manipulasi dokumen, pemalsuan masa tinggal, dan pemberian status warga negara kepada pemain asing tanpa memenuhi syarat sah. Netizen Malaysia meledak, kami rasa dikhianati. Setelah kabar itu menyebar, ledakan kemarahan terjadi di jagat maya. Di X, Twitter, Facebook, hingga TikTok, ribuan netizen menyuarakan hujatan terhadap program naturalisasi dan para pemain yang pernah disanjung. Kami ni penyokong, bukan bodoh. Kami duk sorak untuk pasukan negara, rupa-rupanya ada penipuan di sebaliknya. Ini bukan pasukan negara, ini pasukan tipu. Bahkan, banyak warganet yang mengaku kini malu mengaku sebagai pendukung Harimau Malaya karena merasa telah dibohongi selama ini. Dulu saya bangga pakai jersey Harimau Malaya. Sekarang, saya sorok dalam almari. Malu negara lain gelakan kita. Pemain naturalisasi, dari disanjung jadi sasaran kebencian. Para pemain naturalisasi kini harus menanggung beban psikologis yang berat. Sebagian dari mereka dituding sebagai simbol tipu daya, meskipun banyak di antaranya tidak tahu menahu soal proses administratif yang dijalankan oleh pejabat FAM. Seorang pemain yang enggan disebutkan namanya menulis pernyataan lewat Instagram. Saya hanya datang ke sini untuk bermain dan memberikan yang terbaik. Jika ada kesalahan dalam proses saya jadi warga negara, itu bukan keinginan saya. Tapi saya terima, karena saya sayang Malaysia. Sayangnya, empati dari publik sangat tipis. Rasa marah dan malu terlalu besar untuk diredakan hanya dengan pernyataan. Sejumlah pemain naturalisasi bahkan menutup kolom komentar mereka atau menonaktifkan akun pribadi karena banjir hujatan yang bertubi-tubi. Runtuhnya rasa percaya terhadap FAM. Di tengah serangan kepada pemain, FAM juga menjadi sasaran utama kemarahan rakyat. FAM dituduh menjadi dalang di balik skandal ini, memanipulasi dokumen, dan tidak melakukan verifikasi menyeluruh sebelum mendaftarkan pemain ke kompetisi resmi. Salah satu tokoh pengamat sepak bola lokal, Encik Hafiz Ramli, mengatakan, naturalisasi tak salah kalau ikut undang-undang. Tapi bila prosesnya disingkat, dokumen dipalsukan, dan semua dilakukan demi menang cepat, itu dah jadi jenayah. Beliau juga menambahkan, FAM perlu dibubarkan dan dibentuk dari awal agar rakyat kembali percaya pada sepak bola nasional. Sponsor mulai ragu, dunia internasional menyorot. Dampak dari hujatan publik tidak hanya menimpa moral tim nasional, tapi juga hubungan dengan sponsor dan federasi internasional. Beberapa sponsor kabarnya telah menarik diri dari kerjasama promosi dan mendesak klarifikasi resmi dari FAM. Media Vietnam, Thailand, hingga Singapura mulai menyindir Malaysia secara terbuka. Malaysia mencoreng martabat bola Asia Tenggara dengan pemalsuan dokumen, tulis media Vietnam. Pemain naturalisasi Malaysia, warga negara kilat yang kini disangkal negaranya sendiri, tulis media Thailand. Sindiran ini membuat netizen Malaysia makin geram, merasa kehilangan martabat bangsa. Kisah-kisah sedih dari balik tribun. Beberapa kisah menyayat hati mulai bermunculan dari para penyokong yang merasa benar-benar dikhianati. Aisyah, seorang ibu tunggal dari Melaka yang sering membawa anaknya ke stadion berkata, "Saya kerja siang malam, simpan duit untuk beli tiket tengok Malaysia main. Saya nak anak saya bangga jadi rakyat Malaysia. Tapi sekarang, anak saya tanya kenapa kita guna orang luar yang tak betul pun jadi rakyat. Saya tak tahu nak jawab apa." Sementara di Terengganu, sekelompok pelajar sekolah menengah yang biasa mengibarkan jalur gemilang di setiap laga Harimau Malaya mengumumkan mogok mendukung tim hingga FAM memberikan penjelasan dan permohonan maaf resmi. Permintaan maaf tidak akan cukup. Dalam situasi seperti ini, suara publik jelas, permintaan maaf saja tidak akan cukup. Mereka menuntut penyelidikan terbuka, pengusutan tuntas terhadap semua pejabat FAM yang terlibat, pencabutan status pemain yang dinaturalisasi secara ilegal, reformasi total dalam pengurusan sepak bola Malaysia. Sebagian tokoh politik bahkan menyerukan agar Menteri Belia dan Sukan turun tangan langsung dan membentuk Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyelidiki skandal ini. Naturalisasi, harapan yang terlalu cepat dikejar. Sejatinya, naturalisasi bukan hal baru dalam dunia sepak bola. Banyak negara telah melakukannya dengan sukses. Jepang, Qatar, bahkan Indonesia. Namun perbedaan utamanya adalah pada transparansi dan komitmen terhadap hukum. Malaysia, sayangnya, tergoda untuk jalan pintas dan mengorbankan prosedur yang sah demi kecepatan hasil. Sekarang, Malaysia harus menanggung malu besar. Negara yang dulu ingin menjadi kekuatan bola sepak ASEAN kini dipandang sebagai negara yang curang.